Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani Ima Hasibuan dengan NIM 2122138 dari kelas PAI 6D. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran fikih dengan materi yang berjudul talak dan nusyuz. Yang pertama kita masuk kepada talak. Pertama yaitu pengertian talak. Talak secara bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan secara syariat adalah melepaskan tali ikatan pernikahan dengan kata-kata tertentu. Yang kedua yaitu ada pembagian talak. Yang pertama dari pembagian talak ini ada 5. Yang pertama dari segi ketegasan, dari segi jumlah, dari segi sunni atau bid'i, dari segi boleh atau tidaknya rujuk kepada istrinya, dan yang kelima dari segi munajaz dan mu'allaq. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari segi ketegasan. Dari segi ketegasan ini talak dibedakan menjadi 2. Yang pertama talak syarih dan talak kinayah. Talak syarih adalah talak yang menggunakan kata-kata jelas dan tegas sehingga tidak membutuhkan niat untuk menjatuhkan talak, seperti saya ceraikan kamu atau kamu aku cerai, kata dia. Sementara talak kinayah adalah talak yang menggunakan kata-kata yang maknanya bisa diartikan talak atau sejenisnya, tetapi membutuhkan niat dari suami untuk menjatuhkan talak. Seperti contohnya, kita berdua sudah tidak ada hubungan lagi, kata dia, tapi kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Jadi maksudnya dia tidak menggunakan kata saya ceraikan kamu, tetapi dia menyuruh kita untuk pulang ke rumah. Dia tidak menggunakan kata-kata ketegasan, tetapi niat dia sudah ada untuk menceraikan kamu. Nah, selanjutnya kita bahas dari segi jumlah. Dari segi jumlah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama talak 1, yang kedua talak 2, yang ketiga talak 3. Nah, talak 1 dan 2 masih bisa memungkinkan untuk rujuk kembali atau kawin lagi tanpa harus melakukan akad nikah baru. Sementara talak 3 menyebabkan pasangan tidak boleh rujuk kembali kecuali dengan syarat tertentu, seperti istri menikah dengan laki-laki lain dan bercerai, kemudian baru bisa menikah lagi dengan mantan suami. Talak 3 ini juga dapat terjadi jika suami mengucapkan talak 1, 2, dan 3 sekaligus dalam satu kalimat. Dalam hukum Islam, talak 3 menyebabkan ikatan pernikahan berakhir secara permanen. Jadi kalau sudah terucap talak 3, itu sudah sah cerai antara suami istri. Selanjutnya yaitu talak sunni dan bid'i. Yang pertama kita bahas dulu talak sunni. Talak sunni ini dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, belum digauli di masa suci tersebut, memenuhi syarat-syarat talak yang syah. Contohnya, suami menjatuhkan talak pada istrinya ketika istri dalam keadaan suci dan belum digauli dalam masa suci tersebut. Dan hukum talak sunni ini adalah sunnah. Sedangkan talak bid'i yaitu dijatuhkan ketika istri sedang haid atau nifas, dijatuhkan ketika istri sedang suci tetapi telah digauli sebelum talak diucapkan, tidak memenuhi syarat-syarat talak yang sah. Talak bid'i ini dianggap tidak sah dan tidak dipengaruhi. Contoh, suami menjatuhkan talak pada istrinya ketika istri sedang haid atau setelah mereka melakukan hubungan seksual. Talak bid'i ini hukumnya haram karena bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu talak dari segi boleh atau tidaknya suami rujuk kepada istrinya, yaitu terbagi menjadi 2, talak raji dan talak bain. Yang pertama talak raji. Talak raji adalah talak yang masih bisa memungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya selama masa iddah atau waktu tunggu setelah talak belum berakhir. Yang kedua, masa iddah adalah jangka waktu tertentu yang ditentukan setelah perceraian untuk memastikan bahwa istri tidak hamil dan memberikan kesempatan untuk rujuk atau mencari jodoh baru. Selanjutnya itu rujuk dapat dilakukan dengan cara mengucapkan kalimat rujuk atau tindakan yang menunjukkan suami kembali bersatu dengan istrinya. Selanjutnya itu dalam beberapa mazhab ada pendapat yang mensyaratkan adanya saksi saat rujuk, namun ada juga yang tidak.
Selanjutnya yaitu talak bain atau kubra. Talak bain kubra adalah talak yang tidak memungkinkan suami untuk rujuk kembali kecuali jika istri telah menikah dengan orang lain dan bercerai dengan suami tersebut lalu menjalani masa iddah. Setelah talak 3, istri dianggap benar-benar berpisah dari suami dan tidak bisa kembali bersatu kecuali dengan proses pernikahan baru. Pernikahan dengan orang lain tersebut disebut muhallil dan tujuannya adalah untuk memurnikan hukum perceraian talak 3 tadi. Nah, syarat rujuk itu yang pertama, syarat utama rujuk adalah masih dalam masa iddah. Yang kedua, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait syarat adanya saksi saat rujuk. Dan yang ketiga yaitu sebagian ulama berpendapat bahwa tidak perlu ada saksi, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa adanya saksi dianjurkan atau bahkan wajib. Nah, yang terakhir kita membahas tentang talak munazzaz dan mu'allaq. Talak munazzaz adalah talak yang langsung berlaku saat diucapkan tanpa syarat. Sedangkan talak mu'allaq adalah talak yang jatuhnya digantungkan pada syarat atau peristiwa di masa depan. Maksud dari talak munazzaz ini adalah talak munazzaz adalah talak yang langsung berlaku dan jatuhnya tidak bersyarat. Contohnya, jika seorang suami mengucapkan engkau tertalak sekarang atau engkau tertalak kemarin, maka talak tersebut jatuh saat diucapkan. Talak munazzaz ini berlaku jika suami mengucapkan talak yang disandarkan pada waktu yang telah lampau atau pada waktu yang pasti. Talak mu'allaq ini adalah talak yang jatuhnya bersyarat atau digantungkan pada peristiwa di masa depan. Contohnya, suami mengucapkan, jika kamu melakukan ini, maka kamu tertalak. Dalam hal ini, talak baru akan berlaku jika syarat tersebut terpenuhi. Maksudnya, dia melarang istrinya ini, jika kamu melakukan ini, maka saya akan menceraikan kamu. Talak itu bisa terjadi iya, bisa terjadi tidak. Itu bisa terjadi iya jika istrinya melakukan larangan dari suaminya tersebut. Tetapi jika tidak, maka talak itu tidak akan terjadi. Syarat talak mu'allaq adalah kejadian atau peristiwa yang digantungkan harus mungkin terjadi, bukan mustahil. Talak mu'allaq jika bisa terjadi jika seorang suami menjatuhkan talak dengan syarat yang belum terjadi tetapi mungkin terjadi. Nah, kita telah selesai membahas talak. Selanjutnya kita akan membahas nusyuz. Yang pertama, definisi nusyuz. Nusyuz adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku istri yang tidak patuh, keras atau membenci suaminya. Nah, nusyuz ini bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Islam, segala bentuk kekerasan terhadap istri tidak dilegalkan. Namun, pemukulan dalam tindakan nusyuz istri bukanlah untuk menyakiti, melainkan untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh melukai. Konsep nusyuz dalam Islam. Dalam Al-Quran misalnya, dalam surah An-Nisa ayat 34 dijelaskan tentang peran suami sebagai pemimpin dan istri yang harus taat. Nah, akibat dari nusyuz ini, istri yang nusyuz bisa kehilangan hak-haknya seperti hak nafkah. Nusyuz suami. Nusyuz juga bisa terjadi dari suami, yaitu ketika ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istri, baik secara materi ataupun non-materi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.